Mau kursus bahasa Jerman, tapi bingung mau kursusnya di mana? Tenang-tenang, bisa kursus secara online bareng Hair Ideal dengan biaya yang affordable. Kamu cukup siapkan laptop atau handphone dan jaringan internet yang stabil, kita bisa belajar bareng. Jangan lupa ya, hubungi di kontak person untuk iklan ini. Terima kasih. Sampai kita di capture 8. Penasaran ya, terakhir capture 7 kan udah di penjara tuh si Artit. Nah, sekarang capture 8 gimana nih kelanjutan ceritanya? Oke, mari kita dengar ceritanya di podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Artit mendapat pengacara yang ditunjuk pengadilan karena dia tidak mampu membayar pengacara pribadi. Jaksa penuntut kasusnya menuduhnya melakukan hacking dan merencanakan kasus perampokan. Dan ia juga tertangkap membawa senjata mematikan di jaketnya saat melakukan kejahatan, sehingga diancam 5 tahun di penjara. Namun, Artit bersikeras bahwa pisau lipat itu bukan miliknya. Seseorang memasukkannya ke dalam jaketnya tanpa sepengetahuannya, dan sidik jarinya tidak ditemukan di atasnya. Halo, namaku Art. Aku ditugaskan sebagai pengacaramu dalam kasus ini. Pria itu menyapa, senang bertemu denganmu. Namaku Artit. Senang bertemu denganmu juga. Artit mengangguk padanya untuk menyapa. Sebelum kita lanjutin, kita ngopi dulu ya teman-teman. Belum masuk nih iklan kopinya. Ayo dong, mana nih iklan masuk? Emang Adil minum kopi apa? Gak bisa disebutin karena belum deal. Jadi kalau mau disebutin merek kopinya, deal dulu. Oke. Aku telah mempelajari kasusmu dan aku melihat bahwa kau telah mengakui kejahatanmu. Ia melaporkan. Ya, jawab Artit singkat. Itu adalah keputusan yang cerdas, karena kau tertangkap basah saat melakukan kejahatan. Jadi kau memang terbukti bersalah. Jadi kenapa aku masih butuh pengacara? Artit penasaran. Sebelum kau didakwa sebagai narapidana oleh pengadilan, statusmu saat ini adalah terdakwa dan memiliki hak untuk mendapatkan seorang pengacara. Earth memberitahunya. Bahkan setelah kau didakwa sebagai tahanan, kau masih memiliki hak untuk membela diri dan menuntut pengurangan hukuman. Dan pekerjaanku di sini adalah membantumu jika kau membutuhkanku setiap saat. Apakah itu mungkin? Segalanya mungkin di dalam hukum. Jika kau bisa membuktikan bahwa dirimu layak. Tapi aku bahkan tidak tahu apakah aku layak diampuni karena telah melakukan kejahatan. Artit tersenyum getir. Semua orang pantas mendapatkan pengampunan, Art meyakinkannya. Baiklah, cukup ngobrolnya. Ayo kita masuk ke kasus ini. Apakah ada orang yang membantumu melakukan kejahatan? Art mengajukan pertanyaan. Maksudku, apakah kau punya partner in crime? Artit langsung melototinya. Bagaimana dia bisa membiarkan teman-temannya terlibat dalam kasus ini? Mereka hanya berusaha membantu.
Aku melakukannya sendiri, jawab Artit. Tapi penyelidikan menemukan beberapa call log dari temanmu sebelum kau melakukan aksi kejahatan. Pelacakan alamat IP yang menghacking security juga ditemukan di warnet yang biasa kau kunjungi. Aku biasa menelpon temanku sebelum bermain game online di warnet. Tapi teman-temanku tidak ada hubungannya dengan ini, kata Artit. Apakah mereka benar-benar tidak tahu bahwa kau merencanakan perampokan? Tanya Art lagi. Artit mengangguk ringan. Mereka berusaha membujukku untuk tidak melakukannya, tapi aku tidak mendengarkan nasihat mereka. Jadi kau bilang kau menghack security targetmu sendirian di kafe dan mereka menyaksikanmu melakukannya? Kupikir semua itu sudah tertulis di dalam laporan. Bagaimana aku melakukannya? Artit menunjukkan ke dokumen di depannya. Art mengangguk dan mengerti. Bagaimana dengan pisau lipat? Apakah itu benar-benar milikmu? Atau sebenarnya seseorang telah merencanakan untuk menjerumuskanmu? Dia mengajukan pertanyaan lagi. Artit tertegun seketika saat mendengar tentang pisau itu. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana benda itu bisa ditemukan di dalam jaketnya. Dia tidak pernah membawa senjata untuk melakukan kejahatan itu. Dia hanya menggunakan komputer. Apakah fatal kalau senjata itu milikku? Tanya Artit. Tentu saja. Anda akan dikenakan ancaman hukuman karena memiliki motif bahaya dan sangat fatal dalam penentuan hukummu, kata Art. Kau akan dipenjara 5 tahun sampai 10 tahun. Artit menelan air liurnya dengan berat dan berkeringat. Jadi apakah itu benar-benar milikmu? Tanya Art lagi. Kau harus bekerja sama denganku dan mengatakan yang sebenarnya. Jadi aku dapat membantu meringankan hukumanmu di pengadilan nanti. Tapi jangan pernah berbohong. Artit memang bertemu dengan beberapa temannya di warnet sebelum melakukan rencananya. Apakah salah satu temannya sengaja memasukkan ke dalam jaketnya untuk menjerumuskannya? Artit tidak bisa mempercayai semua ini. Temannya tidak akan pernah melakukan ini padanya. Namun, kenapa malam sebelumnya ia tidak menemukan pisau di sakunya? Tapi malam itu tiba-tiba senjata itu muncul di sana seperti sulap. Apakah ada yang tahu dia akan tertangkap malam itu? Itu bukan milikku, ujar Artit padanya. Bagaimana bisa ditemukan di jaketmu? Aku tidak tahu, Artit membalas dengan cepat. Aku tidak pernah menemukannya di jaketku sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana pisau itu bisa ditemukan di dalam jaketku malam itu. Sepertinya seseorang telah tahu bahwa aku akan ditangkap. Kudengar kau mengenal informan yang melaporkanmu. Apakah sesungguhnya dia adalah salah satu komplotanmu? Tanya Art lagi. Bagaimana dia tahu tentang rencanamu? Artit terkejut dan mulai bertanya. Bagaimana Kong Pop tahu tentang alamat dan waktunya? Kong Pop memang pernah mendengar tentang rencananya. Tapi dia tidak tahu di mana dan kapan. Maaf ya teman-teman, ada motor lewat. Maklum belum sanggup bikin ruangan yang kedap suara. Ini semangat konten biar bisa bikin ruangan yang kedap suara dan juga mau konten tentang bahasa Jerman, terus podcast juga, sama berita ekonomi dunia, satu lagi tentang perbankan syariah di channel Ideal yang baru. Jadi
pengen bikin channel dengan berbagai segmen pasar sehingga nanti bisa lebih banyak viewernya dan bisa lebih cepat monetize-nya. Semoga, amin. Target utama sih bikin ruangan yang kedap suara biar kontennya lebih tenang dan bisa kapan aja, nggak harus begadang sampai jam 2, 4, 3 pagi gitu. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Artit terkejut dan mulai bertanya, bagaimana kok Kong Pop tahu tentang alamat dan waktunya? Kong Pop memang pernah mendengar tentang rencananya, tapi dia tidak tahu di mana dan kapan Artit akan melaksanakan rencananya. Lalu dia mulai mencurigai salah satu temannya, tapi dia tidak mempercayainya. Tidak, Jay tidak akan pernah mengkhianatiku. Aku dapat melihat bahwa kau belum siap untuk mengatakan yang sebenarnya, tebakkan. Sebaiknya kita bicara lagi lain waktu. Tolong pikirkan dengan baik atau kau akan menyesal. Mohon diri. Artit dihukum 2 tahun dan 8 bulan di penjara dan 2 tahun untuk masa percobaan karena dituduh melakukan perampokan tanpa melakukan kekerasan oleh pengadilan. Ini singkat cerita nih teman-teman. Dia diberitahu bahwa hukumannya bisa berubah setelah masa hukuman utama berakhir. Dia akan mendapatkan penalti diperpanjang jika terbukti membawa pisau atau dibebaskan kondisional jika dia menunjukkan perilaku baik saat berada di dalam penjara. Kabar tentang Artit di penjara telah diketahui oleh ibunya, tapi mereka berusaha menyembunyikannya dari ayahnya karena kondisi kesehatannya. Sementara Ani diberitahu bahwa ayahnya meninggalkan kota untuk mencari pekerjaan. Dia diberitahu bahwa mereka butuh uang untuk menyembuhkan kakeknya. Kong Pop mulai terbiasa mengunjunginya dan menggantikan tanggung jawab Artit untuk mengurus Ani. Ibu Artit bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Keluarga tersebut sering mengajaknya untuk tinggal dan makan malam bersama. Seperti yang dikatakan Kong kepada Artit, dia datang mengunjunginya lagi beberapa kali setelah Artit dipenjara karena kejahatannya. Namun, pria tersebut menolak untuk menemuinya. Sampai dia diberitahu tentang laporan tentang kondisi ayahnya, maka Artit setuju untuk bertemu dengan pria itu. Artit melotot tajam pada Kong sejenak sebelum memutuskan untuk mengangkat telepon dan berbicara dengannya. Bagaimana kondisi ayahku? Kong menunjukkan kepadanya laporan di rumah sakit yang menceritakan kondisi ayahnya yang optimis. Dia akan segera menjalani operasi jantung. Dia akan baik-baik saja, kata Kong sambil tersenyum. Dari mana kau mendapatkan uang untuk operasi? Aku menulis sebuah artikel untuk sumbangan, jawab Kong. Kau tidak perlu khawatir. Semua telah tercover dan terima kasih pada para donatur. Artit merasa lega setelah mendengar ucapan Kong. Dia seharusnya percaya pada pria itu sejak awal dan tidak bertindak bodoh dan akhirnya dipenjara. Dia sangat menyesalinya. Bagaimana denganmu? Tanya Kong pada Artit. Apakah kau baik-baik saja di dalam sana? Aku baik-baik saja, kata Artit dingin. Bagaimana dengan ibuku dan Ani? Ani benar-benar gadis yang cerdas. Aku memberitahu Ani bahwa kau bekerja di kota lain dan dia mengerti.
Kong memberitahunya, "Ku harap kau bisa menulis surat untuknya kapan-kapan. Dia pasti akan sangat senang." Kong mengeluarkan telepon yang baru ia beli dari tasnya, lalu menggeser layar yang tidak di-lock atau dikunci untuk menampilkan wallpaper foto Ani yang diambilnya sebelum ia datang menemui Artit. "Jika kau merindukannya," Kong memberitahunya, "aku akan belajar mengoperasikan ponsel ini nanti. Jadi aku bisa mengambil video dan menunjukkannya padamu." Artit menangis dalam kebahagiaan saat melihat foto anak gadisnya. Dia menyentuh dinding kaca dan ingin meraih ponsel di tangan Kong. "Terima kasih, Kong, karena telah menjaga my baby dan keluargaku," kata Artit. "Tapi lain kali tolong tulis surat saja untukku. Kau tidak perlu datang ke sini sendiri. Aku tidak ingin bertemu denganmu." Kong mematung seketika mendengarnya. Kong tahu bahwa Artit masih tidak dapat memaafkannya dari nada suaranya. "Kau tidak perlu khawatir dengan keluargamu, Artit. Mereka menjadi tanggung jawabku saat kau memperbaiki kesalahanmu di sana. Kami akan menunggumu pulang ke rumah." Kong mengabaikan permintaan Artit. "Jagalah dirimu sendiri. Aku akan sering datang mengunjungimu dan membawa cerita baru untukmu karena Ani dan keluargamu. Aku tidak akan membiarkanmu melewatkannya. Janji, Kong." "Sampai jumpa, Artit. Sampai bertemu lagi." Kong pamit. Kong meninggalkan penjara dan memikirkan banyak hal di kepalanya. Begitu dia berada di luar, ia menyadari setelah seseorang sedang menunggunya seperti waktu yang lalu. "Apakah kau juga ingin mengunjungi Artit?" "Tidak, aku datang menjemputmu," jawab Jay. "Bagaimana kau tahu aku di sini?" tanya Kong. "Kau mengikutiku?" "Awalnya aku datang untuk mengunjungi Artit, tapi aku melihatmu masuk sebelumku. Jadi kupikir sebaiknya menunggu kabar darimu saja," jawab Jay. "Bagaimana kabarnya?" "Dia baik-baik saja. Aku membawakannya dia beberapa berita tentang kondisi ayahnya. Baru dia setuju untuk bertemu denganku. Dia masih belum bisa memaafkanku." Kong menggeleng. Ketika kepercayaan hancur, seperti sebuah cermin yang hancur, melukai hatimu dan menembusnya, ujar Kong sedih. "Aku tidak berani berharap dia akan memaafkanku lagi." "Jangan pikirkan," kata Jay. "Ayolah, aku akan memberimu tumpangan." Dia membantu Kong untuk memakai helm, membimbingnya ke motor. "Ayo kita kencan, Kong," ajak Jay pada Kong sambil mengendari sepeda motor. "Apa? Tidak," Kong menolak. "Turunkan aku di perpustakaan." "Kita juga bisa berkencan di perpustakaan. Itu romantis." "Pergilah kencan dengan wanita, Jay." "Kenapa aku tidak boleh berkencan dengan pria?" Jay tidak menyerah. "Jangan memberitahuku bahwa kau tidak menyukai pria. Saya bisa melihat ekspresimu saat kau berbicara dengan Artit. Kau menyukainya, bukan?" "Tentu saja aku menyukainya. Karena itulah aku berteman dengan dia." Kau mengatakannya dengan santai. "Apakah kau tidak menyukainya?" "Aku membencinya," jawab Jay tiba-tiba. "Apa?" "Aku selalu iri padanya, karena kau lebih memilihnya daripada aku, Kong." "Jangan konyol. Tidak ada apa-apa di antara kami. Kami hanya berteman, teman baik," sahut Kong. "Tapi kau merawat keluarganya, bukan?" "Itulah yang dilakukan oleh teman. Sama seperti dia selalu menjagaku saat ia tidak di penjara," kata Kong. "Lagi pula aku menyukai Ani seperti adikku sendiri."
Jadi kau bilang jika aku merawatmu seperti yang ia lakukan, apakah kau juga akan membuka hatimu padaku? Jay menggodanya. Apakah kita sudah sampai? Kau mengubah subjek pembicaraan. Kau belum menjawab pertanyaanku, Kong. Jangan ubah topik pembicaraan. Kurasa aku tidak perlu menjawabnya. Jay, aku berteman dan aku akan menyambutmu. Kalau tidak, aku akan menjauhimu. Kau benar-benar jual mahal, baby. Jay tertawa. Tidak lama mereka akhirnya sampai di tempat Kong. Kong segera turun dia dari sepeda motor dan mengembalikan helm ke Jay. Lalu berterima kasih pada pria itu karena telah mengantarnya ke perpustakaan. Oke, capture 8 selesai. Gimana kelanjutan ceritanya di capture 9? Jangan lupa like, comment, dan juga share video ini. Dan juga jangan lupa bagi yang baru dengar, bagi yang baru bergabung, subscribe-nya dan juga ditekan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan capture-capture terbaru dari konten bacain Wattpad dari podcast Ideal. Mari ngobrol, mari cerita. Mau kursus bahasa Jerman tapi bingung mau kursusnya di mana? Tenang, bisa kursus secara online bareng Hair Ideal dengan biaya yang affordable. Kamu cukup siapkan laptop atau handphone dan jaringan internet yang stabil. Kita bisa belajar bareng. Jangan lupa ya, hubungi di kontak person untuk iklan ini. Terima kasih.